Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan melanjutkan membahas terkait tentang poin-poin penting yang menjadi pengetahuan untuk kita dengan merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dengan judul Rawdatul Talibin. Kita sudah sampai kepada bab yang ketujuh. Di bab yang ketujuh ini kita akan membahas terkait tentang mahabbah atau makna cinta. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, bahwa mahabbah adalah dampak dari tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan makrifat. Semua posisi dan ahwal sebelumnya menuju kepadanya serta mengambil manfaat darinya. Adapun makrifat yang murni terhadap mahabbah, yaitu segala hal yang berhubungan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah, baik meniadakan kekurangan maupun menegaskan kesempurnaannya. Mahabbah semacam ini hukumnya wajib berdasarkan kitab Al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Sedangkan yang memicu perselisihan yaitu yang berkaitan tentang hakikat dan makna mahabbah, yang tidak memiliki makna lain selain kecenderungan pada kenikmatan yang dia sukai. Pahamilah, kata Al-Imam Al-Ghazali, ma'rifatullah adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala karena hadir bersama dan menyaksikannya. Salah satu tanda awalnya melalui cahaya lawiyah, pendaraan atau tawali atau kilauan-kilauan lawami atau kilatan buruk. Empat kata ini memiliki makna identik. Adapun perbedaan antara cahaya dan wajid cinta, cahaya merupakan perizinan untuk memasuki jalan tauhid, sedangkan wajid atau cinta itu menyertaimu dalam mahabbah ketika engkau lama menjadi zauq atau sense. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menjelaskan terkait tentang zauq. Zauq itu, kata beliau, berarti melihat dan meminum cahaya kilat yang kau saksikan. Kata lazah adalah kata benda atau ism yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana melihat Allah dengan hatimu, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan, ya, seakan-akan engkau melihat Allah. Waktu atau al-waqt merupakan benda yang menunjukkan waktu, isim atau ahwal yang
berada di dalamnya. Dengan kata lain, waktu hamba berarti sesuatu yang ia sedang berada di dalamnya. Dengan kata lain, bahwa yang disebut dengan waktu itu adalah waktu hamba berarti sesuatu yang ia sedang berada di dalamnya. Kemudian safa, yaitu nama untuk menyebut kebebasan dari noda atau sof. Kemudian an-nafs berarti bernapasnya hamba karena tidak mampu menanggung ahwal yang datang padanya, berupa napas yang berat beserta ucapan dan isyarat yang tengah dia alami. Karena selama masih hidup, hamba harus melakukan relaksasi melalui masuk dan keluarnya napas kita. Bila napas sudah kuat, maka hal tersebut akan menyebabkannya tenggelam. Tenggelam atau dalam bahasa Arabnya adalah gorik, adalah ketidakmampuan untuk bernapas karena bertahan. Jadi ia tidak bernapas sekaligus tidak goib. Jika ini menguasainya, maka ia mengalami ketidakmampuan yang disebut dengan ghaibah. Apa itu ghaibah? Ghaibah itu adalah nama untuk menyebut kondisi dan kebingungan azza wa zulul dari berbagai kepentingan dikarenakan sesuatu yang lebih penting. Sedangkan mabuk atau sakor berarti nama untuk mengisyaratkan jatuhnya kendali dan dalam kegembiraan kita. Jika ia mendapatkan pertolongan, ia akan sadar memperoleh tambahan ilmu. Sebab orang yang mabuk itu tidak naik karena sesuatu yang memabukkan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesadaran atau sahu hanya terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, mabuk karena Allah adalah melihat sifat-sifatnya, menikmati apa yang ada di datang darinya, dan merasakan kelezatan dan kesadaran karena Allah. Jika seseorang membebaskan diri dari nafsunya, kenikmatan dan ahwalnya, setelah itu ia akan dianugerahi penyaksian zat seperti berdiri sendiri dan merupakan sifat-sifat ketuhanan, lalu menjadikan panah dari selain sesembahannya sehingga ia panah dari kepanaannya. Lalu pertanyaannya, para pemirsa, apa makna dari panah itu? Hakikat dari panah menurut indra berarti memudahnya materi dan aksi dan hingga lebur secara total. Karena segala sesuatu selain Allah itu wujud dan tegak karena Allah, bukan karena dirinya sendiri. Kuatnya kita bukan karena kekuatan kita, tetapi karena itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dari itu wujudnya adalah wujud majazi, sedangkan zat yang berdiri sendiri yaitu Allah dan mendirikan yang lain, maka wujudnya tetap dan hakiki. Maka kata fana dipinjam untuk seorang yang dimuliakan dengan ma'rifatnya, karena pudarnya mawujud di mata hatinya yang segalanya ia saksikan bersama kehendak, layaknya anak-anak yang tindakannya tidak mengandung hukum. Jika hamba ini mendapatkan pertolongan dan menjadi sempurna, ia naik menuju makom keabadian disebut dengan baqo. Sebab jika dia di dalam hati sudah tidak bertahan lagi kepedulian terhadap selain Allah karena sibuk bersamanya. Bersama siapa? Bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia sudah menikmati perkhidmatannya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kondisi semacam ini disebut dengan abadi bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wujud dan bako adalah dua kata yang mengandung arti sama. Wujud untuk menyebut pencapaian terhadap hakikat sesuatu, dan bako berarti masa berbagai hakikat yang digunakan untuk meraih pencapaian. Lalu pada makom jam'u atau berkumpul, seorang guru berkata, al-jam adalah hal yang menggugurkan pemisahan dan memutuskan. Isyarat dalam arti ia ingat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari Allah lah segala sesuatu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bab yang berbicara tentang makna cinta ini, ada satu yang harus kita garis bawahi, bahwa ketika seorang mabuk karena Allah, bukan mabuk dalam arti yang biasa, tapi mabuk karena kecintaannya kepada Allah, adalah dia melihat sifat-sifat Allah, menikmati apa yang datang darinya, dan merasakan kelezatannya. Itulah pembahasan dari bab ke-7 dari kitab Raudatul Talibin, sebagai bagian terpenting yang kita garis bawahi sebagai sebuah pelajaran bahwa mahabbah itu kepada Allah itu sangat-sangatlah penting. Imam Al-Ghazali menutup penjelasannya di bab ini dengan mengatakan, Maha suci Allah, pemilik segala sesuatu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.